tidak akan melepaskannya. Kisah Cinta Naira bab 53. Maaf. Aku tadi pergi bersama Miranda. Kau pergi kemana? Suara Dev yang membentak Naira membuat tubuh wanita itu terjingkat. Aku pergi ke Bandung. Sambil memejamkan kedua matanya untuk bersiap menerima amarah Dev selanjutnya. Dev menggerakkan kakinya selangkah lebih mendekat kepada Naira. Mencengkram kembali rahang rapuh milik wanita itu. Bisa-bisanya kau pergi sejauh itu tanpa meminta izin kepadaku. Serunya seraya menggertakkan gigi hingga membuat Naira ketakutan saat melihat bagaimana raut wajah Dev yang saat ini dipenuhi oleh amarah. Kau tinggal di rumahku. Jadi kau tidak bisa seenaknya saja pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dariku, apalagi kau sudah menjadi istriku. Semakin mencengkram rahang Naira. Naira tidak akan pernah menyangka bahwa Dev akan semarah ini terhadapnya. Ia mengira jika Dev tidak menginginkannya berarti dia tidak akan memedulikannya pergi kemanapun. Untuk apa kau pergi ke Bandung bersama temanmu? Aku pergi ke Bandung karena aku mau mencari tahu tentang Vania. Pernyataan Naira perlahan mengendurkan tangan Dev dari rahang wanita itu. Aku tidak menyuruhmu untuk mencarinya. Aku sudah meminta izin kepadamu untuk membantumu mencari Vania waktu itu. Dan kau mengizinkannya. Ya, waktu itu. Tapi hari ini kau pergi diam-diam tanpa sepengetahuanku. Bagaimana jika terjadi sesuatu kepadamu? Bentaknya. Sekarang lupakan keinginanmu untuk membantuku mencari Vania. Aku tidak akan mengizinkanmu keluar dari rumah atau mencari tahu tentang Vania lagi. Mata Naira membeliak. Apa salahnya? Dia hanya ingin membantu Dev untuk mencari kekasihnya. Bukannya laki-laki itu sangat menginginkan Vania segera kembali. Bukannya malah mendukung, Dev justru malah memarahinya seperti ini. Aku membantumu mencari kekasihmu supaya dia bisa kembali kepadamu dan aku bisa segera terbebas dari pernikahan ini. Dev tiba-tiba mengepalkan tangannya saat mendengar Naira berbicara seperti itu. Pun rahangnya mendadak mengeras seakan perkataan itu menyakiti hatinya. Vania sekarang ada di Bandung, itu sebabnya aku dan Miranda mencari tahu keberadaannya di sana. Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Seru Dev. Mulai sekarang lupakan untuk mencari Vania. Dan lupakan keinginanmu untuk terbebas dariku. Kata Dev dengan penuh penekanan. Kali ini Naira bisa membaca sorot mata Dev yang mencoba mengikatnya dalam pernikahan ini. Apa maksudmu? Aku tidak suka bicara berulang kali. Jangan menggunakan Vania sebagai alasan agar kau bisa seenaknya saja keluar masuk meninggalkan rumah tanpa seizin dariku. Aku harap kau tidak akan melakukan hal seperti ini untuk kesekian kalinya, atau kau akan tahu akibatnya. Ancamnya seraya berlalu keluar dari kamar dan membanting pintu kamar itu hingga suaranya terdengar menggema di sana. Kai menghampiri Dev yang baru saja menuruni anak tangga. Tuan, Nona sudah pulang. Dev hanya berdeham sebagai jawaban. Bawakan sampannya ke kamarku. Sambil lalu pergi seusai Kai mengiyakan perintah darinya. Dev masuk ke dalam kamar pribadinya. Ia menjatuhkan tubuhnya duduk di atas sofa sambil meletakkan kedua kakinya berselonjor di atas meja dengan raut wajah yang bingung. Ia tidak bisa menjelaskan kebingungan apa yang saat ini ia rasakan. Rasanya ia hanya ingin marah atau menghabiskan waktu dengan minum sampanye untuk menenangkan pikirannya yang berkecamuk tak karuan. Permisi, Tuan. Kai terlihat masuk ke dalam kamar dengan membawakan satu botol minuman beserta cawannya yang diinginkan oleh majikannya tersebut. Letakkan di situ. Kai meletakkan minuman dan gelas cawan tersebut di atas meja yang ada di hadapan Dev. Nona seharian ini pergi kemana, Tuan? Tanya Kai yang memberanikan diri. Apa Nona pergi bersama temannya? Ya, jawabnya singkat. Dia pergi ke Bandung bersama Miranda. Pergi ke Bandung. Kening Kai bergurat penuh dengan tanda tanya. Untuk apa Nona pergi ke Bandung, Tuan? Mencari Vania. Jawaban Dev seketika mengejutkan Kai. Dev mengangkat wajahnya, matanya kini menemui Kai. Naira tadi bilang kepadaku kalau Vania ada di Bandung. Kai yang mendengarnya begitu terkesiap. Bandung? Bagaimana bisa Nona Naira bilang kalau Nona Vania ada di Bandung, Tuan? Aku tidak tahu. Seru Dev. Sampai mana pencarianmu saat ini untuk mencari tahu Vania? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Tuan. Saya dan yang lainnya sangat kesulitan mencari tahu keberadaan Nona Vania. Kai menundukkan pandangannya ke bawah dan tidak mau menatap mata Dev.
Kebisuan Dev sesaat menciptakan keheningan di sana. Hentikan untuk mencari Vania. Perintahnya membuat Kai terkejut. Kai mengangkat dagunya. Ia masih berusaha mencerna perkataan yang diperintahkan oleh Dev. Maksud, Tuan. Tidak usah mencari Vania lagi. Aku rasa dia memang sudah melupakanku. Ujarnya. Ini sudah 1 tahun, tetapi dia sama sekali tidak berniat kembali kepadaku atau hanya sekedar memberitahu alasan dia meninggalkanku. Apalagi temanku bilang bahwa mereka bertemu dengan Vania beberapa waktu yang lalu di bandara. Mungkin dia sudah tidak menginginkan untuk bersamaku lagi. Jika dia menginginkanku, dia tidak akan meninggalkanku seperti ini. Kai bisa melihat titik sendu yang tenggelam di kedua manik mata coklat pucat milik Dev saat majikannya itu memandang potret Vania yang terpajang di dalam kamarnya. Apa Tuan Dev yakin dengan keputusan, Tuan? Mata Dev kembali menemui Kai. Ya, mulai sekarang tidak usah mencari Vania lagi. Lalu bagaimana dengan Nona Naira, Tuan? Tanya Kai. Bukannya kata Tuan Nona Naira ingin terbabas dari pernikahan ini. Jika Vania tidak kembali aku tidak akan pernah melepaskan Naira. Ada kegelisahan yang terselip di sorot mata Kai. Bagaimana jika Nona Vania kembali, Tuan? Pertanyaan Kai kali ini membuat Dev semakin dipusingkan dengan keputusannya. Aku tidak tahu, jawabnya bingung. Keluarlah. Suruh Lily mengantarkan makanan untuk Naira. Dia pasti dari tadi belum makan. Baik, Tuan. Kai berlalu pergi dari sana dengan kegelisahan yang masih menyergap wajahnya. Kai terlihat berdiri di depan pintu kamar Naira sembari membawa makanan di atas nampan yang ia pegang karena Lily tidak bisa mengantarkan makanan karena kakinya terkilir sehabis jatuh dari kamar mandi. Jadi Kai terpaksa membantu kepala pelayan itu untuk membawakan makanan untuk Naira. Nona Naira. Salah satu tangan Kai mengetuk pintu berulang kali hingga terdengar suara sahutan yang terdengar samar. Masuklah. Suara Naira seketika membuat tubuh Kai mendesak masuk pintu kamar tersebut. Saya membawakan makan malam untuk Nona. Kai meletakkan nampan itu di atas nakas. Naira yang kala itu duduk bersantai di atas tempat tidur lebih memilih turun menghampiri Kai sambil menghunuskan tatapan penuh selidik kepada pengawal suaminya itu. Saya permisi, Nona. Kau mau kemana? Naira menghalangi langkah Kai yang nyaris mencapai pintu kamar. Aku mau berbicara denganmu. Saya mau ke kamar Tuan. Tuan Dev sedang menunggu saya, jawabnya. Kai merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman akan sorot mata Naira yang sulit ia baca. Permisi, Nona. Jangan pergi dulu. Aku mau berbicara denganmu, Kai. Apa yang Nona ingin bicarakan? Kau tahu kan di mana Vania? Pertanyaan yang sudah bisa Kai duga sebelumnya. Saya sudah beberapa kali bilang kepada Nona Naira, saya sama sekali tidak tahu keberadaan Nona Vania. Pembohong. Kau pikir aku tidak tahu? Seru Naira. Permisi, Nona. Kai hendak menghindar, tetapi Naira tidak melepaskannya begitu saja. Kau sedang apa tadi di Bandung? Tanya Naira sambil menahan dada Kai yang berusaha menerobos tubuhnya. Kai sesaat diam. Pertanyaan Naira serasa tengah mengancamnya. Aku menemui keluargaku. Dan Vania. Lanjut Naira dengan tatapan sarkasme. Apa kau tahu? Aku dan Miranda tadi pergi mencari tahu keberadaan Vania di salah satu apartemen yang ada di Bandung. Tanya Naira. Raut wajah Kai mendadak pucat pasi. Aku melihatmu di apartemen itu. Nona mengikutiku. Naira menggeleng kepalanya. Aku tidak sengaja melihatmu di sana. Miranda sangat yakin kalau apartemen itu adalah apartemen yang ditinggali oleh Vania sesuai informasi yang ia dapat. Tapi ternyata tidak ada orang yang bernama Vania di sana. Tapi setelah kupikir-pikir saat melihatmu di sana, kau pasti tahu di mana Vania berada. Kau pasti yang menyembunyikan dia. Saya tidak tahu, Nona. Jika kau tidak tahu, lalu kenapa kau tadi berada di apartemen tempat Vania tinggal? Aku sedang berkunjung di tempat temanku. Kai menghindari mata Naira. Kau bohong. Kau pasti tahu kan di mana Vania? Naira mengguncang kedua bahu Kai, namun laki-laki itu hanya diam saja hingga asumsi Naira selama ini membenarkan bahwa Kai memang tahu keberadaan Vania. Kai, kenapa kau diam saja? Seru Naira. Kai masih saja bungkam dengan kebisuannya. Katakan sejujurnya kepadaku. Jika kau tidak mau berbicara jujur kepadaku, aku akan mengatakan kepada Dev bahwa kau sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Vania dan sengaja menyembunyikannya.
Nona, jangan. Kai memberanikan diri memegang lengan tangan Naira yang nyaris pergi dari sana. Nona jangan memberitahu Tuan Dev. Kalau begitu katakan kepadaku di mana Vania. Sebenarnya, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dev tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mengempas tubuh Kai menjauh dari Naira hingga laki-laki itu nyaris terjatuh dan tidak melanjutkan perkataannya. Raut wajah Dev tersulut emosi saat mengetahui pengawalnya itu berada di dalam kamar istrinya bahkan hingga berani menyentuh tangan Naira dan berbicara sedekat itu. Maaf, Tuan. Saya hanya membantu Lili mengantarkan makanan untuk Nona Naira, karena kaki Lili tadi terkilir. Sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Jika hanya mengantarkan makanan, lalu kenapa kau sampai berani memegang tangan Naira seperti itu? Kai hanya diam dan tidak berani menjawab. Karena apapun jawabannya, ia pasti akan salah di mata Dev. Kai hanya bisa membisu sambil mengutuki dirinya sendiri, karena merasa sial akan kekacauan ini. Keluar dari sini, perintah Dev dengan suaranya yang menggelegar. Kai menganggukkan kepalanya dan berlalu pergi dari sana. Kai, tunggu. Jangan pergi. Kau mau kemana? Naira yang nyaris mengikuti Kai membuat Dev semakin marah dan menahan tubuh wanita itu hingga mengurungkan niat Naira untuk memburu Kai akan jawaban tentang Vania yang belum ia dapatkan. Asumsi buruknya tentang kedekatan Kai dan Naira semakin membuat dirinya dipenuhi tanda tanya. Selanjutnya. Bab 54. Lupa cara melepas kemeja. Aku ada perlu dengan Kai, Dev. Naira nyaris menerobos tubuh Dev, tetapi lengan tangannya bisa merasakan bagaimana jemari Dev mencengkramnya dengan kuat hingga nyaris meleburkan kulit beserta tulangnya. Keperluan apa? Naira tidak bisa menjawab. Karena jika ia berbicara bahwa Kai ternyata mengetahui keberadaan Vania, Kai bisa berada dalam masalah. Ya, meskipun dirinya sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang sedang disembunyikan oleh pengawal suaminya itu. Kau berdua di dalam kamar bersama Kai. Apa itu pantas? Kami hanya berbicara dan tidak melakukan hal apapun. Berbicara dengan bersentuhan tangan dan sedekat itu. Sembur Dev. Naira tidak berani membantah karena itu hanya akan semakin membuat Dev marah terhadapnya. Karena semenjak dirinya berdamai dengan Dev, ia jadi sangat tahu bagaimana sifat dan sikap suaminya. Hanya Kai yang tahu hubungannya dan juga Naira. Jadi bisa saja pengawalnya itu memanfaatkan keadaan dengan menaruh hati dan mendekati Naira. Kau punya hubungan apa dengan Kai? Tangan itu menarik tubuh Naira dengan kasarnya. Apa kau menyukainya? Dev mengutarakan asumsinya selama beberapa hari ini karena sudah beberapa kali memergoki Kai dan Naira. Naira mengempas tangan Dev hingga terlepas dari lengannya. Kau jangan gila. Aku sama sekali tidak menyukai Kai atau memiliki hubungan dengan dia. Aku hanya berbicara dengannya. Iya, apa yang kau bicarakan dengannya? Bukan hal yang penting. Sambil menepis tangan Dev yang nyaris mencengkramnya kembali. Jika bukan hal yang penting, kau tidak akan menyembunyikannya dariku. Indera penciuman Naira mengendus samar-samar bau alko asteris hol dari diri suaminya. Aku tidak menyembunyikan sesuatu darimu. Tegas Naira. Kau pasti habis minum sampanye. Naira serasa sudah tidak asing dengan minuman favorit suaminya itu. Ia menarik tangan Dev dan menyuruhnya untuk duduk di tepi tempat tidur. Duduklah di sini dulu. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Aku masih menanyakan hubunganmu dengan Kai. Naira sesaat diam karena sibuk menuangkan air mineral dari pitcher ke dalam gelas yang ada di atas nakas. Sudah kukatakan kepadamu, aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Kai. Sambil menyodorkan minuman kepada Dev. Minumlah. Dev hendak menolaknya, tetapi tenggorokannya merespon untuk tidak menolak air yang sudah dituangkan oleh Naira untuknya. Ia mengambil gelas yang dipenuhi air tersebut, lalu meneguknya hingga habis dan tak tersisa dari dalam wadahannya. Dan tangan Naira dengan sigapnya mengambil alih gelas kosong dari tangan Dev dan meletakkannya ke tempat semula. Minuman alko asteris hol itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kenapa kau suka sekali minum? Seru Naira. Hentikan kebiasaan burukmu. Tutur Naira. Di tempat kelahiran ibuku, sampanye adalah minuman tradisi. Aku sudah minum itu sejak usiaku 15 tahun. Dan sampai hari ini aku baik-baik saja. Aku minum apapun itu bukan urusanmu, jadi diamlah seperti Vania yang tidak suka mengaturku. Aku tidak mengaturmu, tapi aku memedulikan kesehatanmu. Sembur Naira.
Kalau kau bukan suamiku, aku tidak peduli sekalipun kau minum sampahnya atau racun sekaligus. Aku berbicara seperti itu karena aku peduli. Dev dibuat terhenyak akan perkataan Naira. Vania tidak pernah melarangnya melakukan hal apapun. Bahkan dia sering sekali menghabiskan waktu dengan minum sampahnya berdua dengannya, tapi Naira. Entah kenapa, setiap apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Naira selalu memiliki daya tarik sendiri bagi Dev hingga membuat dirinya tidak bisa berkutik. Naira berlalu mendekati lemari dan mengambil satu setel pakaian milik Dev dari tumpukan baju yang terlipat rapi di sana. Lalu ia kembali berjalan menghampiri suaminya yang masih duduk di tempat yang sama sambil memerhatikan dirinya lamat-lamat. Kau belum mengganti kemeja kerjamu. Gantilah dengan pakaian ini. Sambil menyodorkan satu setel pakaian itu kepada Dev. Dev tak langsung mengambilnya. Perlu beberapa saat untuk dirinya diam untuk memandangi pakaian yang diberikan oleh Naira, lalu matanya bergantian menemui wanita itu. Aku lupa caranya melepas baju. Apa kau bisa membantuku? Kata-kata Dev membuat tubuh Naira mendadak dibuat meremang seakan ada desiran yang membuat darahnya mendidih. Rasanya ingin sekali mengumpat atau mengutuki laki-laki itu. Mungkin karena pengaruh sampahnya Dev jadi berbicara melantur seperti itu. Biar kupanggilkan Lily untuk membantumu melepaskan baju. Tangan Naira seketika ditarik oleh Dev hingga langkahnya yang nyaris meninggalkan laki-laki itu terhenti saat itu juga. Yang menjadi istriku kau atau Lily? Serunya. Aku mau kau yang membantuku. Dev meraih jemari tangan Naira dan meletakkan di atas dadanya, tepatnya di atas letak kancing kemeja yang ada di kerah lehernya. Tubuh Naira serasa tersengat aliran listrik hingga Dev bisa merasakan bagaimana gemetarnya tangan wanita itu yang membuat suhu tubuhnya tak kalah ikut memanas. Naira menjauhkan paksa tangannya dari Dev. Aku rasa kau tidak mabuk. Jadi kau tidak lupa bagaimana melepas bajumu sendiri. Memangnya siapa yang bilang aku mabuk? Menarik kembali tangan Naira dan menggenggamnya. Darahnya sekan dibuat menghangat saat melihat bagaimana ekspresi polos wajah wanita yang ada di hadapannya saat ini dengan rona merah api yang menyembur di kedua pipinya. Dev bisa melihat ketakutan di sorot mata Naira. Keheningan sesaat mencekam di dalam kamar tersebut hingga akhirnya Dev melepaskan tangan Naira dan menyahut satu setel pakaian yang berada di genggaman tangan yang lain wanita itu. Kemarikan. Sambil beranjak berdiri dan masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti kemeja kerja yang masih melekat di tubuhnya dengan pakaian tersebut. Naira mendaratkan tubuhnya duduk di atas tempat tidur. Melihat makanan yang tadi sempat dibawakan oleh Kai, rasanya ia sama sekali tidak berselera untuk memakannya. Saat ini, ia hanya ingin mengetahui keberadaan Vania supaya dirinya lekas terbebas dari pernikahannya dengan Dev. Karena Naira semakin hari semakin dibuat takut dengan perasaannya sendiri. Ya, ada sebuah ketakutan yang menyelinap di dalam diri Naira. Ketakutan bahwa Dev akan menguasai hati dan pikirannya jika dirinya tinggal lebih lama lagi dengan laki-laki yang masih mengharapkan dan mencintai kekasihnya itu. Naira memejamkan mata sambil memegangi letak jantungnya berada karena jantungnya sedari tadi berdebar tak karuan. Setelah Dev merenggut ciuman pertamanya di Bali waktu itu, Naira semakin dibuat resah dan terkadang sulit untuk mengendalikan dirinya setiap kali dekat dengan laki-laki itu. Naira sendiri tidak tahu kenapa dirinya bisa seperti ini. Ini tidak benar. Aku harus segera berpisah dari Dev bagaimanapun caranya. Naira tidak peduli tanggapan orang lain, Papa Chandra maupun ayahnya jika kelak dirinya tiba-tiba memberi kabar perpisahannya dengan Dev. Yang ia pedulikan saat ini hanyalah perasaan dan juga kebebasannya karena Dev hanya menginginkan Vania, bukan dirinya. Suara decitan pintu kamar mandi yang terbuka menyita perhatian Naira untuk melihat ke arah sana. Kau sedang menungguku? Tanya Dev seraya membuang kemeja kerjanya ke sembarang tempat hingga berserakan di lantai, namun matanya menghunus pasti ke arah Naira. Naira berdecih. Siapa yang menunggumu? Serunya. Naira merasa terganggu dengan pakaian kotor yang berserakan di atas lantai. Ia beranjak turun dari tempat tidur dan memunguti pakaian milik suaminya itu sambil bersungut kesal. Letakkan pakaian kotormu di keranjang linen. Itu pekerjaan Lily. Mengambil alih pakaiannya dari tangan Naira dan membuangnya ke tempat semula. Jadi biarkan saja. Tapi aku risih melihatnya. Aku tidak suka melihat kamarku kotor. Naira memungut kembali pakaian itu dan memasukkannya ke dalam keranjang linen yang letaknya ada di sisi kiri pintu kamar mandi.
Dev memunggungi Naira berjalan mendekati pintu kamar, lalu mengunci pintu kamar itu serapat mungkin hingga membuat Naira bertanya-tanya akan sikap suaminya. Bersambung.